sekalian bagi satu bagian daripada firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami. Buat kami mengerti firman-Mu, menambahkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Baik, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat semuanya? Saya juga menyapa seluruh jemaat yang mungkin menyaksikan ibadah siang hari ini, mengikuti ibadah lewat live streaming. Selamat sama-sama kita menikmati firman Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun jemaat Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada di tempatnya masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan Bapak Ibu Saudara, tema kita di bulan ini adalah tetap teguh. Katakan sama-sama tetap teguh. Boleh tolong ditampilkan slide-nya, tetap teguh ya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa tetap teguh. Ada beberapa ayat kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Siang hari kita mau belajar sama-sama satu kata yang sederhana, tapi kadang-kadang tidak mudah untuk kita lakukan, kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Apakah itu? Setia. Boleh katakan sekali lagi sama-sama setia. 1, 2, 3. Tanya sama kiri kanannya, kamu suka setia nggak? Kamu setia nggak? Begitu. Ya, sederhana, tapi kadang-kala tidak mudah. Tapi Allah sangat concern, Allah sangat memperhatikan, dan Allah sangat menghargai orang-orang yang setia. Secara sederhana, ada 4 pengertian yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jalankan agar kita bisa tetap setia. Yang pertama adalah kita melakukan sesuatu berulang-ulang dengan porsi yang sama ataupun bertambah. Jadi kita bisa setia, kita dikatakan setia kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang, kita lakukan, porsinya sama, bahkan bisa bertambah. Kalau porsinya berkurang, itu artinya kita tidak setia. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kadang-kadang kita punya satu penyakit yang namanya bosan. Kadang-kadang kita suka bosan, kadang-kadang kita mudah bosan. Kalau sesuatu kita lakukan berulang-ulang, kadang-kadang kita jadi bosan. Tapi siang hari saya mau berkata, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara mengerti sama-sama bahwa ketahuilah, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara yang besar dalam hidup kita semua. Amin. Ya, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan yang satu yang Tuhan mau adalah kita setia. Banyak hal
yang bisa kita praktekkan dalam hidup ini untuk setia. Kalau di gereja kita melayani Tuhan, kita harus setia melayani Tuhan. Mungkin kita lakukan itu berulang-ulang, ya, dengan porsi yang sama. Mungkin kadang-kadang kita capek, mungkin kadang-kadang kita bosan, mungkin kadang-kadang kita rasa, aduh kok kayaknya itu terus. Tapi mari kita mau belajar setia. Belajar setia dengan apa yang ada. Ya, lakukanlah terus, setia sampai akhir. Ya. Kita berdoa, mari juga setia berdoa. Di rumah berdoa. Di masa-masa ini mungkin kita belum bisa terlalu banyak berkumpul, berdoa bersama, tapi mari berdoa di rumah. Jangan berkurang porsinya. Tetap setia berdoa. Bukan hanya berdoa makan pagi, makan siang, makan malam, bukan. Tapi mari kita punya waktu untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau setia. Kita juga perlu setia membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Mari belajar sama-sama baca, porsinya sama. Terus porsinya sama, setia berulang-ulang setiap hari, setiap saat kita baca, porsinya sama. Malah kalau bisa bertambah. Haleluya. Ya, itu setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar Tuhan menghargai orang yang setia. Sebenarnya gak hanya Tuhan. Kalau Bapak Ibu bekerja di kantor, dimanapun Bapak Ibu bekerja, pimpinan kita, bos kita, itu menghargai karyawan yang setia. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Waktu bos kita melihat, karyawan ini setia, wah itu luar biasa. Tuhan juga sangat menghargai orang yang setia. Jadi siang hari saya mau mengajak kita semua, mari belajar setia. Setialah dalam pekerjaanmu, setialah dalam pelayanan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan. Lakukanlah semua dengan setia. Maka percayalah, Tuhan akan menambahkan sesuatu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pasti itu Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah baca firman Tuhan, dia berkata begini, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Kalau ia setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara yang besar. Belajar setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku kekal setia. Nah Bapak Ibu Saudara, setia itu diuji. Apa yang menguji kita? Apa yang menguji setia? Waktu. Setia itu diuji oleh waktu. Setia itu nggak cuma hanya sehari, sehari setia, enggak. Setia itu nggak hanya seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, tidak. Tapi setia itu diuji sampai akhir hidup kita. Setia itu diuji seumur hidup kita. Ada mungkin orang yang berkata begini, dulu saya rajin ke gereja, dulu saya rajin melayani Tuhan, dulu saya cinta Tuhan. Ke gunung-gunung saya pergi melayani, ke lembah-lembah saya pergi melayani, ke desa, ke kota saya pergi melayani. Tapi itu dulu. Sekarang gimana Pak? Sekarang gimana Om? Sekarang gimana Bu? Sekarang biarlah anak-anak lah yang ke gereja, aku di rumah saja. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Setia melakukan sesuatu berulang-ulang dengan porsi yang sama.
atau bahkan bertambah. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kita nggak bisa datang karena situasi dan kondisi kita belum bisa datang berbakti, tapi kita bisa berbakti lewat online. Tuhan tetap hadir, Tuhan juga tetap bekerja. Ya. Di mana-mana Tuhan ada. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, dan Tuhan melihat di hati kita. Apakah kita tetap setia? Jangan sampai sudah tidak datang ke gereja, tidak ikut ibadah online dengan online, nontonnya drakor terus, drama Korea. Wah, lagi libur, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke mall, sekolah libur, apa? Akhirnya kita nonton drama Korea. Jangan sampai seperti itu. Tapi sekalipun mungkin kita masih di rumah, kita bisa tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga. Kita mau tetap mencintai Tuhan, melayani Tuhan, berdoa dan mengasihi Tuhan. Setia juga harus terjadi dan harus ada untuk kita dan pasangan kita. Haleluya. Yang sudah menikah harus tetap setia. Ya. Setianya sampai kapan? Seumur hidup, sampai kematian memisahkan kita. Ingat janji nikah dalam suka maupun kaya maupun dalam segala sesuatu, dalam sehat maupun sampai aku ketemukan orang lain yang lebih ganteng gitu. Enggak kan? Sampai kematian memisahkan kita. Haleluya. Setialah Bapak Ibu Saudara. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Luar biasa. Yang kedua, apa sih maksudnya setia? Kita setia itu artinya kita mengasihi apa yang dipercayakan kepada kita. Setia itu berarti juga kita mengasihi apa yang kita kerjakan. Setia itu berarti kita melakukan dengan kasih. Engkau bekerja melakukannya dengan kasih. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar tanggung jawab, bukan karena sekedar ini pekerjaanku, ini job deskku aku kerjakan, bukan. Tapi apapun yang kita kerjakan, apapun yang dipercayakan bagi kita, kita lakukan itu dengan kasih. Beda orang yang mengerjakan sesuatu dengan kasih atau orang bekerja tanpa kasih. Hasilnya bisa sama-sama bagus, tapi waktu kita mengerjakan sesuatu dengan kasih, itu sesuatu yang lebih dahsyat Tuhan akan lakukan dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mengasihi apa yang dia kerjakan. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang mengasihi apa yang dipercayakan kepadanya. Engkau dipercayakan keluarga, engkau mengasihi keluarga. Engkau dipercayakan suami, dipercayakan istri, anak-anak, orang tua, engkau mengasihi. Engkau bekerja, engkau dipercayakan suatu pekerjaan, engkau dipercayakan suatu pekerjaan, engkau dipercayakan suatu pelayanan. Bekerjalah jangan sungut-sungut, tanpa bersungut-sungut. Kerjakanlah itu tanpa bersungut-sungut. Engkau melayani, dipercayakan dalam pelayanan, layanilah tanpa bersungut-sungut. Cintailah apa yang kita kerjakan, cintailah apa yang dipercayakan di dalam hidup kita. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Kalau hanya sekedar job desk, little to me, salary not waduh, marah, jengkel, ngedumel dalam pekerjaan, marah. Dalam keluarga juga ya udahlah, kalau udah tugas lah, tanggung jawab nih ya, ada anak-anak, ya udahlah jalani aja. Tidak begitu. Waktu kita setia dengan keluarga kita harus jalani dengan kasih. Amin. Di pelayanan juga, waktu kita ditugasi melayani, kita melayani dengan kasih. Beda orang yang melayani dengan kasih atau orang yang melayani karena memang cuma tugas atau ya udahlah nggak ada orang lain, ya apa boleh buatlah melayani. Tapi waktu kita melayani dengan kasih, Tuhan disenangkan. Amin.
Haleluya. Ya. Lakukanlah tanpa bersungut-sungut. Di rumah, aduh anak ini kok dibilangin, ya tetap kasihilah, jangan bersungut-sungut. Semua apapun yang kita alami tetap kita lakukan dengan kasih. Jangan bersungut-sungut. Ya. Nah, setia itu teruji bukan tatkala semua dalam keadaan yang baik, tapi setia itu diuji tatkala keadaan yang mungkin tidak baik menimpa hidup kita. Mungkin tatkala pasanganmu sakit, apakah engkau bisa tetap setia? Mungkin tatkala pekerjaanmu tidak baik, apakah engkau tetap bisa setia? Kadang-kadang pria diuji tatkala dia memiliki sesuatu. Dulu mobil cuma satu, sekarang bisa 2, bisa 3. Nah, itu pria diuji. Dulu rumah masih kontrak, sekarang bisa beli 1, 2. Wah, nanti pria bisa diuji. Dulu istrinya cuma 1, ya harus tetap 1. Haleluya, bapak-bapak. Ya. Jadi mari kita mengerjakan sesuatu dengan kasih. Kita mengerjakan sesuatu dengan cinta. Orang yang setia, orang yang mengerjakan dengan kasih, tatkala dia melihat tantangan, dia tidak akan melihat tantangan itu sebagai satu hambatan. Wah, tantangan udahlah, ini suatu kendala, kita nggak bisa maju, ini halangan, tidak. Tapi dia akan melihat tantangan itu adalah suatu kesempatan, suatu peluang. Dia percaya Tuhan itu besar dan Tuhan bisa melakukan yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sanggup melakukannya. Setia berarti mengasihi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara mau tetap mengasihi? Mengasihi apa yang dipercayakan, mengasihi apa yang kita kerjakan. Apalagi tentang setia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setia itu berarti dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari hal yang sederhana. Di ayat 10 tadi kita baca sama-sama, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah, setia itu harus dimulai dari perkara yang kecil. Gak bisa kita nanti kalau udah besar, nanti kalau aku udah dipercayakan pekerjaan yang bagus, yang besar, posisi yang tinggi, posisi yang bagus, nanti aku setia. Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Setia itu harus dimulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana mungkin. Belajar setia dari perkara yang kecil. Jadi apa yang mau saya sampaikan di poin ini, jangan pernah remehkan sesuatu yang kecil. Jangan pernah remehkan sesuatu yang sederhana. Mulai setia dari perkara yang kecil, mulai setia dari perkara yang sederhana. Tuhan tidak mungkin akan memberikan tanggung jawab yang besar kalau kita tidak setia lebih dahulu dari perkara yang kecil. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Ya, belajar setia. Daud menjadi raja yang luar biasa. Tuhan berkata, Tuhan berkenan kepada Daud. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud menulis begitu banyak mazmur yang dicatat di dalam kitab Mazmur. Luar biasa Daud. Bagaimana mulainya Daud? Daud mulai dari menggembalakan. Karena Alkitab mencatat Daud mulai mengembalakan hanya 2-3 ekor domba. Enggak banyak. Ya, beberapa ekor domba dia gembalakan. Sekalipun kecil, sekalipun tidak banyak, tapi Daud setia. Bapak Ibu Saudara,
mata Tuhan melihat orang-orang yang setia. Mata Tuhan bisa mencari dan melihat dan menemukan orang-orang yang setia. Bahkan mungkin orang itu sedang tersembunyi di tempat yang mungkin tidak banyak diperhatikan orang lain. Orang lain tidak memperhatikan bahwa dia itu setia, tapi Tuhan tidak buta, mata Tuhan melihat. Dan begitu Tuhan mendapati orang-orang yang setia. Setia mulai dari perkara yang kecil. Tuhan akan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan angkat lagi, Tuhan tambahkan. Saya berdoa seluruh jemaat GBD Kasih Persaudaraan didapati Tuhan adalah orang-orang yang setia. Dan apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Tuhan, aku berdoa setiap jemaat GBD Kasih Persaudaraan adalah jemaat yang setia, orang-orang yang setia, dan Engkau berkenan kepada mereka, dan Engkau akan menambahkan lebih lagi Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam segala aspek, segala hal. Tuhan berkati dan akan Tuhan tambahkan lebih lagi. Semuanya itu menghormat dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lakukanlah dulu dari apa yang ada padamu dengan setia. Jangan tunggu yang besar, jangan tunggu yang rasanya hebat dulu. Jangan berkata, aduh aku gak punya ini, aku gak punya itu, modalku tidak besar, aku gak punya koneksi sana dan sini, aku perusahaanku tidak besar dan lain-lain. Belajar mulai setia dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil. Percayalah, waktu engkau setia, Tuhan akan angkat hidupmu. Amin. Ya. Waktu Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan tidak siapkan Musa dengan suatu peralatan yang besar dan macam-macam, tidak. Yang Musa punya adalah tongkat. Ya, pada waktu itu hanya tongkat. Tapi lewat apa yang Musa punya? Tongkat Musa. 10 tulah terjadi di Mesir. Mujizat Allah terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Lalu ketika bangsa Israel melewati harus menghadapi laut, di belakang bangsa Mesir mengejar, mau menyerang, maju tidak bisa laut, belakang musuh bangsa Mesir menyerang dengan kereta kudanya. Bangsa Israel sudah ketakutan. Musa berdoa, Tuhan bagaimana? Tuhan berkata, angkat tongkatmu. Mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, sebuah mimpi yang besar itu harus dimulai mungkin dengan langkah yang kecil. Enggak apa-apa, melangkahlah, setialah, tetap percaya Tuhan tolong, tetap mengandalkan Tuhan, lakukan yang terbaik, kerjakanlah apa yang dipercayakan dengan kasih. Jangan bersungut-sungut, mengasihi apa yang dipercayakan, mengasihi apa yang kita kerjakan. Lakukanlah itu dengan setia, maka anugerah Tuhan itu akan melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, setia itu berarti selamanya, selama hidup ini dengan satu pribadi. Itu namanya setia. Kita mengasihi Tuhan, selamanya hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita mengalami kesulitan, mungkin usaha kita kesulitan, lalu tetangga ada berkata, Bu, Pak, lagi sulit ya, butuh kita ke sana. Di sana itu ada yang pintar, gampang, bawa ayam putih, ayam hitam, ayam merah dan sebagainya, pasti nanti dapat. Kita akan berkata, tidak, aku setia kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan mengatur jalan hidupku. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan memegang hidupku, Tuhan yang memberkati hidupku. Itu namanya setia. Amin.
Setia berarti selamanya dengan satu pribadi. Di dalam keluarga, suami dan istri juga harus setia. Satu pribadi. Haleluya. Suami berapa, istri berapa? Satu. Kalau istri berapa suami? Dua. Bukan. Istri berapa suami? Satu juga. Setia selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi untuk setia, tatkala kita diberkati, itu mungkin mudah. Tapi pada waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit, mungkin agak sukar kita bisa setia. Tapi Tuhan mau. Apakah kita sedang diberkati? Kita berada di gunung yang tinggi, kita mengalami berkat Tuhan, kita tetap setia. Atau mungkin kita sedang di lembah, kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami masalah, kita sedang menghadapi problema yang besar, lembah yang dalam. Tuhan mau kita juga tetap setia. Dan kita tetap berkata, aku mengasihi Engkau Yesus, aku mencintai Engkau Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Tetap setia. Ketika kita diberkati, ketika pekerjaan kita jadi semakin ramai, kita semakin sibuk, kita tidak lupa kepada Tuhan. Kita tetap setia. Kita tidak berkata, Tuhan maaf ya, doanya nanti ya minggu depan ya Tuhan. Minggu ini lagi sibuk nih, minggu ini lagi ramai. Aduh Tuhan, baca Alkitabnya saat teduhnya nanti minggu depan ya, di rapel. Hari ini lagi sibuk. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap mengasihi Tuhan. Bahkan ketika kita di lembah yang paling dalam, kesulitan yang paling dalam, kita juga tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Percayalah, pada waktu engkau setia, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Mungkin bagi manusia, kau merasa sudah tidak ada jalan lagi, tidak ada pintu yang terbuka, semua pintu sudah tertutup. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar kiranya Tuhan mendapati engkau orang yang setia. Kiranya Tuhan mendapati Bapak Ibu Saudara orang yang setia. Dan Tuhan akan buka pintu yang luar biasa, pintu